Nah, sama halnya dengan mikrofilamen. Mikrotubul juga memiliki nilai critical concentration atau CC. Nah, ketika konsentrasi subunit tubulin di dalam sel berada di atas nilai CC, maka mikrotubul akan memanjang. Tapi sebaliknya, ketika kadar tubulin di dalam sel berada di bawah nilai CC, maka mikrotubul akan terurai. Nah, ketika konsentrasi subunit tubulin di dalam sel berada di sekitar nilai CC ini, maka ada dua fenomena yang terjadi. Ada namanya fenomena treadmilling, yaitu penambahan subunit tubulin di ujung plus sama dengan jumlah subunit tubulin yang lepas di ujung minusnya. Sehingga dalam keadaan seperti ini, panjang mikrotubul tidak berubah. Mikrotubulnya tidak memanjang dan juga tidak memendek. Nah, efek fenomena yang kedua adalah dynamic instability. Terjadi pemanjangan dan pemendekan mikrotubul secara tiba-tiba. Kalau mau digambarkan grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi mikrotubul akan memanjang dan kemudian terbongkar secara tiba-tiba, memanjang, terbongkar, memanjang, terbongkar, dan seterusnya. Nah, cuman memang kalau kita perhatikan gambar ini, gambar garis yang biru ini adalah gambar yang mewakili perakitan mikrotubul. Ini lebih landai dibandingkan dengan garis merah yang mewakili pembongkarannya ini. Orang mengukur bahwa pemendekan mikrotubul itu berlangsung jauh lebih cepat. Itu kecepatannya 7 mikron per menit. Artinya dalam 1 menit mikrotubul itu bisa terurai sepanjang 7 mikron. Tapi untuk pertumbuhannya dalam 1 menit hanya bisa tumbuh sepanjang 1 mikron. Jadi kecepatan pembongkarannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan perakitannya. Keseimbangan pertumbuhan dan pemendekan mikrotubul itu ternyata ditentukan oleh jumlah beta subunit beta tubulin yang ada di ujung plus itu yang masih berikatan dengan GTP. Nah, kalau jumlah beta tubulin di ujung plus yang berikatan dengan GTP itu banyak, maka akan terjadi pemanjangan mikrotubul. Tapi kalau jumlah beta tubulin yang berikatan dengan GTP di ujung plus mikrotubul itu sedikit, karena GTP di subunit beta tubulin itu sudah terhidrolisis, maka mikrotubul itu akan terurai. Mikrotubulnya akan terurai. Nah, kalau mau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Ini adalah ujung plus mikrotubul. Ini adalah ujung minusnya. Yang merah-merah ini adalah mewakili mikrotubul subunit beta yang masih berikatan dengan GTP. Nah, kalau jumlahnya ini banyak, maka ujung ini akan tumbuh, akan ditambahkan terus dimer alfa beta tubulin. Tapi kalau dan itu ditentukan oleh kadar atau konsentrasi subunit tubulin yang ada di dalam sel. Nah, kalau kadar subunit tubulin yang ada di dalam sel itu turun, maka kecepatan penguraian beta GTP yang ada pada beta tubulin itu akan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan penambahannya, sehingga kemudian ujung ini akan menyusut, tidak akan tumbuh, akan menyusut dia. Oke.
ada namanya MAP. MAP itu adalah Microtubule Associated Proteins. Fungsinya adalah menyusun mikrotubul. Menyusun mikrotubul. Di samping itu juga mempengaruhi stabilitas mikrotubul. Nah, ada beberapa jenis MAP yang berfungsi mencegah supaya mikrotubul jangan terurai. Beberapa jenis MAP justru merangsang terjadinya penguraian mikrotubul. Nah, MAP jenis yang lain itu berfungsi menyusun mikrotubul menjadi berkas sejajar. Beberapa jenis mikrotubul justru berfungsi untuk mengikat silangkan mikrotubul ke membran atau mengikat silangkan mikrotubul ke filamen intermediate yang ada di sekitarnya. Nah, ini daftar beberapa protein MAP, Microtubule Associated Protein, yang sudah diketahui. Ada MAP1 misalnya. MAP1 itu beratnya sampai 300.000, ditemukan pada dendrit akson, fungsinya untuk merakit dan menstabilkan mikrotubul. Ada MAP4, sama fungsinya menstabilkan mikrotubul, tapi ada beberapa jenis MAP yang justru bekerja sebaliknya, menyebabkan mikrotubul itu tidak stabil. Ada nama katanin. Katanin ini beratnya 84.000, ditemukan pada sebagian besar sel, justru merangsang terjadinya penguraian mikrotubul. Ada OP18, ditemukan pada sebagian besar sel, itu justru mengikat dimer tubulin tadi, sehingga dimer tubulin tidak bisa ditambahkan pada mikrotubul, sehingga mikrotubulnya tidak bisa memanjang. Oke. Nah, ada beberapa jenis senyawa yang diketahui mengganggu dinamika mikrotubul itu. Ada namanya colchicine, ada taxol misalnya. Ini colchicine dan taxol ini mengganggu stabilitas mikrotubul. Jadi dia bersifat sebagai anti-mitosis. Jadi kalau ada colchicine atau taxol yang berikatan dengan mikrotubul, nanti mikrotubulnya tidak bisa memendek, sehingga kemudian mikrotubul yang sedang memegang kromatida atau kromosom itu tidak bisa menggerakkan kromatida ke kutub-kutub sel, sehingga sel yang sedang membelah akan terhenti pembelahannya. Nah, oleh karena itu kemudian senyawa ini digunakan untuk mengobati penyakit kanker itu. Karena kanker itu kan karena terjadi pembelahan sel secara tidak terkendali. Kalau ada colchicine, ada taxol, pembelahan selnya akan terhenti karena kromatida tidak bisa digerakkan ke kutub-kutub sel, sehingga pembelahan selnya terhenti. Nah, ini beberapa senyawa yang saya ceritakan tadi, taxol, colchicine, vinblastine, nocodazole, dan seterusnya, fungsinya mengganggu stabilitas mikrotubul itu, sehingga bisa digunakan untuk cancer treatment. Nah, slide ini ingin cerita tentang fungsi lain daripada microtubule associated protein di dalam menyusun mikrotubul di dalam struktur yang dibangunnya. Ada misalnya MAP2, Microtubule Associated Protein 2. Ini lengannya panjang, lebih panjang dibandingkan dengan jenis MAP yang lain yang namanya tau. Ya, kalau misalnya MAP2 ini berfungsi menyusun mikrotubul di dalam struktur yang dibangunnya itu, maka mikrotubul yang akan diikatnya itu harus terletak agak jauh di sini, karena lengan MAP ini panjang. Beda kalau kemudian proteinnya adalah tau, itu jarak mikrotubul yang berdampingan dengan ini itu lebih dekat karena lengan tau lebih pendek. Makanya kalau
struktur yang mikrotubulnya diikatkan oleh tau ini dipotong melintang, itu jarak antara mikrotubul lebih dekat dibandingkan dengan struktur yang mikrotubulnya dirakit oleh MAP2 ini, karena MAP2 itu lebih panjang lengannya dibandingkan dengan tau ini. Nah, polaritas sel termasuk organisasi organel-organel sel, kemudian arah pergerakan vesikula bermembran, dan orientasi mikrotubul itu ternyata ditentukan oleh satu jenis struktur yang disebut dengan MTOC, Microtubule Organizing Center. Nah, sebagian besar sel hewan yang berada pada fase interfase mengandung satu MTOC perinuklear, tempat mikrotubul sitosol itu memancar. Ini adalah sediaan sel pada fase interfase yang menunjukkan mikrotubule organizing center itu. Masing-masing sel punya satu MTOC. Nah, kalau mau dilihat lebih jauh, ini adalah sayatan melintang sel yang memperlihatkan struktur MTOC itu. Ada sepasang sentromer yang menyusunnya. Ini sentrol yang terpotong melintang, ini sentrol yang terpotong membujur. Nanti di sekitar sentromer itu ditemukan satu struktur yang disebut dengan matriks perisentriolar. Matriks perisentriolar ini isinya adalah gamma tubulin dan perisentrin. Nah, garis yang berwarna kuning ini adalah mikrotubul yang memancar dari Microtubule Organizing Center ini. Jadi ujung minusnya ada di dekat MTOC ini. Ujung plusnya ada di sana. Jadi kalau mau ditambahkan tubulin baru, ditambahkannya di ujung plus ini. Oke.